Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Ibu Winnie dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini Ibu akan menerangkan tentang teks negosiasi. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang KD 1.2. KD 1.2 mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakan sebagai saran komunikasi dalam memahami, menerapkan, dan menganalisis informasi lisan dan tulisan melalui teks negosiasi. 2.4 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk bernegosiasi, merundingkan masalah pemburuan, perdagangan, dan kewirausahaan. Yang 3.1 memahami struktur dan kaidah teks negosiasi baik melalui lisan dan tulisan. Apakah kalian masih ingat apa itu teks negosiasi? Baik, Ibu akan menjelaskan lagi apa itu teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks berbentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari kesepakatan di antara pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Pada dasarnya, negosiasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang disepadan di antara kepentingan yang berbeda tersebut. Gimana? Paham? Baik, Ibu lanjutkan. Ciri-ciri teks negosiasi yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, mengarah pada tujuan yang praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat, merupakan saran untuk mencari penyelesaian. Ada yang mau ditanyakan? Menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan itu kedua belah pihak sama-sama untung. Yang kedua, mengarah tujuan praktis. Mengarah tujuan yang praktis itu kita mengarah kepada benda yang praktis. Yang ketiga itu memprioritaskan kepentingan bersama. Kita memprioritaskan penjual dan pembeli. Gimana? Bisa dipahami? Baik, Ibu lanjut. Struktur teks negosiasi itu ada 7. Yang pertama, orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kalimat salam, sapa, dan sebagainya. Yang kedua, permintaan. Apa itu permintaan? Ya, gimana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, pemenuhan. Apa itu pemenuhan? Ya, pemenuhan adalah pihak yang terkait memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak interaksi oleh pihak tersebut menjadi lebih paham. Yang keempat, penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lain. Yang kelima, persetujuan. Apa itu persetujuan? Persetujuan adalah kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Yang dimaksud dari kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua pihak adalah kita membeli barang, penjual dan pembeli sepakat harganya segitu. Bisa dipahami? Baik, Ibu lanjut ya.
Yang keenam, pembelian. Apa itu pembelian? Pembelian adalah terjadinya transaksi jual beli antara masing-masing pihak yang terkait. Yang ketujuh, penutupan. Penutupan adalah mengakhiri dari sebuah percakapan antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Gimana anak-anak? Paham? Baik, Ibu lanjut. Ciri kebahasaan teks negosiasi itu ada 6. Yang pertama, kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Ya, kalimat persuasif yang berupa ajakan atau imbauan kepada seseorang untuk mau mengikuti apa yang dia ungkapkan. Yang kedua, kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Ya, kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi informasi, berita, atau pernyataan yang disampaikan kepada orang kedua. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Apa itu kalimat interrogatif? Ya, kalimat interrogatif adalah kalimat berupa pertanyaan. Yang keempat, bahasa santun. Bahasa santun adalah bahasa yang bersifat positif, yang tidak menyinggung perasaan lawan bicara, dan tata bahasanya pun diatur sedemikian rupa. Yang kelima, ungkapan bahasa kesepakatan. Apa itu ungkapan bahasa kesepakatan? Bahasa kesepakatan adalah kata atau kalimat yang mengungkapkan makna bahwa permasalahan negosiasi telah selesai dan keduanya mencapai tujuan yang sama. Yang keenam, partisipan. Apa partisipan? Partisipan adalah pelaku, pemain, pembicara yang berperan serta dalam suatu kegiatan, dalam hal ini teks negosiasi. Ada yang mau dipertanyakan? Ya, kalimat deklaratif itu contohnya seperti kita melihat berita di televisi, di koran, ataupun di majalah. Ada lagi, bahasa yang bersifat positif itu bahasa yang baik, tidak boleh kotor, tidak boleh mengucapkan kalimat yang jorok. Gimana anak-anak? Dapat dimengerti? Baik, Ibu lanjut ya. Contoh teks negosiasi. Baik, Ibu akan memberikan contoh teks negosiasi. Contohnya, calon penumpang. Bang, ke Pasar Wage berapa? Tukang ojek menjawab, 10.000 mas. Calon penumpang pun menjawab, kok mahal amat bang? Kan deket tuh, di situ 5.000 aja gimana? Tukang ojek pun menjawab, aduh itu kemurahan. Enggak menutup uang bensin atuh. Calon penumpang pun menjawab, iya deh, iya bang, saya tambah 2.000 biar jadi 7.000 ya, bagaimana? Tukang ojek menjawab, tambah 1.000 lagi deh, langsung capcus. Calon penumpang menjawab, oke bang, saya setuju, antar saya ke Pasar Wage. Itulah contoh teks negosiasi antar tukang ojek dan penumpang. Baik, simak ya, Ibu ada tugas, carilah teks negosiasi 2 saja dan analisis strukturnya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan struktur teks negosiasi ada apa aja. Baik, kalian cari 2 teks, lalu kalian analisis unsurnya. Nanti kalian kasih kolom masing-masing unsurnya. Yang kedua, buatlah video negosiasi Anda dengan penjual di sekitar Anda. Maksudnya, kalian itu buat video kalian bernegosiasi entah dengan tukang ojek kayak yang Ibu tadi contohkan, atau di toko.
di sekitar rumah kalian deh ya. Yang ketiga, tugas dikirim di Classroom beserta link YouTube-nya. Maksimal dikumpulkan minggu depan ya. Baik, pelajaran hari ini Ibu akhiri. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.